nek entuk Lailatul Qadar kuwi semula ora roh benda kuwi kena nggih ngobati, akhirnya kena ngobati. Itu mergo apa? Engko entuk Lailatul Qadar, mergo pas bengi kae pas entuk Lailatul Qadar. Itu berarti dari definisi ini jelas menjadi wis terang-terangan baik salah. Menurut awak diri bener, menurut sing percaya kan gitu kan, tidak tepat menurut sing ragu kan gitu kan, itu aja kan penak ngono wae. Lah awak dhewe piye? Enggak mungkin kalimat hu itu adalah domir kata ganti hidup, bukan benda. Artinya hu ini bukan dzalika, bukan itulah. Jelas ini berarti bukan masalah buku, bukan kitab, bukan Quran, pun bukan Al-Quran gitu loh. Ini anzalnahu yang sering kita jadi simpan di pojok itu, bukan gitu. Masuk nek kon jikone Al-Quran, tolong saya ngambilkan beliau kan gitu. Loh, kalau memang itu hu itu udah dia, kamu manggilnya nggak boleh dia, beliau. Ayo membaca beliau yuk kan gitu. Di Quran baca beliau gitu. Seandainya dzalika, kamu manggilnya harus beliau. Inna anzalnahu domir di dalam malam. Lailah itu makna malam dalam pengertian kondisi batin yang posisinya ini dalam posisi kekosongan, posisi yang tidak mengetahui arah dan tujuan, posisi batin ini gelap karena tidak mengetahui tentang hidayah atau tentang cahaya kehidupannya hati nurani, cahaya kehidupannya ruh, cahaya kehidupannya rasa atau sir, bahwa al-insan itu siruhu, manusia itu intinya adalah di dalam rasanya, dan ingsun dan wa ana itu adalah siruhu. Itu kan al-insan siri wa ana siruhu, dan ingsun Allah itu adalah rasa hamba, berada di dalam rasanya hamba. Cahaya ini gelap jika ini tidak ada cahaya. Makanya Quran itu kan minad dulumat ila nur, nurnya itu adalah mufrad, dulumatnya jamak. Ada ilat dulumat ila nur. Jadi semua nabi para rasul diutus itu untuk membawa dari gelap ke terang. Enggak begini, dari banyak jalan menuju gelap, banyak jalan gelap untuk menuju satu titik terang. Saat berbicara tentang dulumat, itu adalah banyak gelap, hampir semua kehidupan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikir, apa yang dibicarakan, itu adalah gelap, itu adalah gelap-gelap. Kehidupan ini apapun akan menjadi gelap, banyak kegelapan. Ila nur, ada alif lam di depan nur, ada tasdid di atas nun, berarti ini adalah abadi, mukotob, mudorek konteks, nakiroh. Ada metode untuk memperoleh nur dan cara menjalankan nur itu an-nur ya, itu dari jalan yang gelap menuju jalan terang. Jalan terang ki mung siji, nek jalan gelap banyak. Ini hasilnya Lailatul Qadar, sungguh saya turunkan dia di malam Lailatul Qadar. Diturunkannya di mana? Nah,
diturunkannya adalah di orang yang mau nyuwun ilmu untuk memiliki terang itu. Makanya kul huwalil ladzina amanu huda wa syifa. Dia ini maaf huwa pun kalau ini kamu membaca terjemah, kul katakanlah huwa Al-Quran itu adalah untuk orang yang iman, dan hidayah sekaligus adalah penyembuh. Nah itu kan huwa dimaknai kembali ke buku atau ke Al-Quran. Kita makna yang murninya, katakanlah huwa. Oke, kita sudah bisa memahami bahwa huwa itu adalah domir gitu ya, sudah difahami. Huwa itu adalah barang hidup, sesuatu yang hidup, ya lebih dari itu Tuhan sendiri gitu ya. Dia kul huwa. Kenapa dikatakan di depannya ada kul huwa? Itu artinya bahwa lesan yang mengungkap kul huwallahu ahad, dibuka awalannya itu adalah kul huwallahu ahad, artinya bahwa yang diperintah melakukan pernyataan itu sudah mengetahui huwa. Nek urung mlebu dek kene, nek urung wingko mesti dadi burung biyo. Kul huwallahu ahad, ahad sing endi, Allah sing endi, huwa sing endi, kul huwallahu ahad. Jadi kul itu bukan nyangkemo begitu, bukan. Selama ini fahamnya kul itu adalah nyangkemo. Jadi cangkem, bahasa Indonesia mulut ya penak Jawa nyangkem, gak nek mulut. Kul huwa menyatakan dia karena telah memperoleh ilmu bahwa dia itu adalah yang menjadikan orang itu di dalam fakta iman, dan huwa dia itu adalah hudan. Ha dal di depannya ada ya takkid ya penguat ya apa jenenge ya takrif, bisa dikatakan demikian ya, kepastian. Ini bentuknya sebagai kata dasar yang menjadikan seseorang itu berada di dalam wadah itu pasti tahu terangnya gitu ya, sehingga hudan masdar kul huwa lilladzina amanu, bahwa dia itu adalah berada di dalam orang-orang yang beriman. Kemudian dia ini adalah hudan, cahaya yang la rebawi, yang menjadikan tidak ada keraguan jika kita berada di dalamnya, dan wasifa sebagai penyembuh penyakit hati yang akan berdampak juga penyakit yang lain ya, penyakit hati, iri, dengki, serai, kegelapan, kebingungan, jutek, panik, tidak tahu jalan, buntu, kotor, semrawut, tidak di dalam sistem. Ya, ini obat-obatnya ini hanya sifatnya itu hanya dengan huwa dia, maka menjadi logis siapa yang memperoleh, yang nyuwun ilmu kemudian memperoleh ilmu tentang ilmu itu membuka hakikat tentang ditunjukkan huwa, maka itu adalah Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa tuh yang dimaksud Lailatul Qadar? Ungkapan kalimat wa ma adraka ma itu pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Itu adalah seperti orang itu meleoto. Wa ma. Jadi katakanlah in anzalnahu fil qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Roh pra kowe Lailatul Qadar ki. Gitu. Goblok mentok kan gitulah. Piye sih? Kok dedel men kan gitu kan gitu. Itu pomone nganggo corone anakku. Ina anzalnahu
fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa perbandingannya itu loh. Jadi jenengan diwingi ilmu, dipurunkan nyuwun ilmu itu luar biasa itu. Wah, itu luar biasa. Yang lain berlegenda, bermain sejarah. Yang diwingi ilmu di jerone fakta. Itu luar biasa. Dan itu dengan sebenar-benarnya wa innahu latangdziru rabbil alamin. Jadi sungguh bahwa dia huwa yang ditanamkan di dalam rasa hati itu adalah benar-benar dari Rob, pakai Rob, benar-benar di dalam sebuah sistem. Allah enggak menampak membuat wakil sebagai wakil resmi atau khalifah, maka lil alamin Rabbul alamin, maka al alamin bisa bermakna alam, bisa bermakna dari kata alim, dari wadah ilmu, sehingga dikatakan bahwa Rabbil alamin tercakup. Rabbul alamin ini bahwa semua ilmu-ilmu wawasan wacana itu akan dapat diindukkan dalam satu titik ilmu tentang Tuhan, ilmu hakikat. Jadi ilmu ekonomi, ilmu biologi, ilmu fisika, nek diwing ilmu nih tentang Tuhan itu jadi menyatu. Oh iya, saat H2O ada partikel kehidupan, kalau enggak ada dia menjadi jelas begitu loh. Oh iya, H2O, C2, H2K, kita kan mengetahui karbon, ya, itu kan menjadi mengetahui itu. Wa innahu latangdziru rabbil alamin, bahwa sesungguhnya dia itu adalah benar-benar sungguh dari Tuhan, ojo mamang ragu. Tanazzalu bihi ruh al amin, ruhal amin. Jadi itulah, maka siapa yang hanya lahir dari orang tua, kamu lahir, kalau Nabi Isa mengatakan demikian. Setiap manusia lahir dari ibunya, maka itu adalah lahir daging. Siapa yang berhenti hanya lahir daging, maka perolehannya adalah daging. Maka tujuannya juga kembali kepada daging. Siapa yang lahir secara roh, maka perolehannya adalah roh. Maka seseorang berada dalam kesadaran, maka orang itu berhak di dalam kerajaan Allah, kerajaan Allah. Siapa yang tidak dilahirkan secara ruh, maka tidak akan dapat dalam kerajaan Allah. Ya. Itu kalau benang merahnya dengan agama-agama, pun juga di Hindu, di Buddha. Tapi kita dalam posisi ini. Ini adalah Lailatul Qadar itu. Jadi tanzil rohul amin. Jadi itu adalah yang diturunkan Allah melalui utusannya untuk diturunkan kepada yang nyuwun ilmu. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Berarti kalau kita bahwa kami inna anzalna menggunakan nun na, inna anzalna kami, jadi tidak menggunakan aku yang menurunkan. Jadi artinya bahwa kalau menggunakan kami berarti ada keterlibatan hambanya Allah yang dalam makna wakil muwakal.
inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafidun. Kami yang menurunkan, maka kami yang menjaganya. Kami di sini berarti ada keterlibatan hamba, bukan kita. Kan itu nahnu, kami. Ada keterlibatan hamba yang berada di dalam wilayah khalifah, wakil resmi. Ini menjadi satu kemutlakan. Kalau aku ya berarti Tuhan sendiri meduk di dunya, tapi menggunakan nahnu. Jadi ada keterlibatan hamba rasulnya. Ala qablika, ala qalbika. Jadi diturunkan, dibukanya kesadaran ruh ala qalbika, di atas hati kamu. Jadi tentang hu itu diturunkan ala qalbika, di jerone ati, litakunu minal mungzirin, supaya kamu itu di dalam petunjuk, supaya kamu itu tahu apa itu hidayah, supaya kamu tidak prasangka dan seterusnya, kan gitu ya. Ya Nas. Jadi ayat-ayat yang mendukung ini kan kita mengungkap ayat karena kita menguraikan tentang ayat qadar. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudurati utul ilma. Ya, ini kan jelas bahwa dia, sekali lagi kalau membaca terjemah huwa itu selalu di Quran selalu adalah buku. Bal huwa, dan diturunkan Al-Quran gitu ya. Ya, di guru kita kan bal huwa, sungguh dia yang punya nama Allah. Saat Allah disebut, maka yang hadir di dalam hati adalah dia yang diinisiasi ilahi nuhila ilaha ila ana, diinisiasi, ditunjukkan tentang hakikat ingsun yang punya nama Allah. Itulah dia ayat yang nyata fi sudur, yang diletakkan di dalam dada orang-orang utul ilma, orang-orang yang telah meminta ilmu sehingga berada di dalam kedalaman ilmu kehidupan. Wa ma yajhadu bi ayatina ilad dolimun, menjadi konkret, jelas dalam ikatan saya bersaksi atas mengadanya dia yang punya nama Allah dan pasti tidak akan mengingkari kecuali pada saat dia itu dolim. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa, maka dia itulah yang disebut Allah, yang la ilaha, yang dia itu tidak ada yang dijadikan tempat kembali, tempat bergantung, tempat pulang, ila kecuali dia alimul ghaibi, dikenalinya dengan ilmu al-ghaib. Alnya isim makrifat, isim takrif, ghaib itu mufrad atau tunggal, barang sitok, sesuatu yang satu, tidak tampak ghaib, tapi al dapat dikenali keberadaannya ala ghaib, mutlak dan wajib wujudnya, wasyahadati, sehingga di dalam persaksian rasa hati menjadi nyata dalam kehidupannya. Dia huwa rohman, dia ar-rohim, maka akan memberdayakan diri, berlaku baik, soleh, solehah, maslahah, peduli, rohim, karena di dalam hatinya telah ada kehadiran dia. Wa ma adraka ma yaumiddin, dan tahukah kamu apa itu yang disebut dengan Lailatul Qadar, lailah gelapnya dunia, bukan disebut lailah. Qadar adalah ketetapan. Apa yang kamu ketahui tentang di malam ada ketetapan, ketetapan diturunkan dia di dalam hati, ala qalbika, di dalam hati kamu,
Lailatul Qadar yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Kalau mau perkara waktu nggak mungkin, atau dengan kata lain muskil bin mustahil, binti nggak mungkin, binti bin umuk. Maka pada saat dikatakan bahwa khairu min alfasar, malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Siapa yang mulia? Yang mulia huwa, dia. Ya. Makanya kalau di dalam, terus kemudian bahasa apa yang digunakan? Diturunkan dengan bahasa Arab, karena sing nyuwun ilmu wong Arab, nek sing nyuwun ilmu wong Jawa ya gunakan bahasa ibu. Bahasa ibu. Bilisan, lesan biqaumihi, dengan lesan, bilesan dengan lesan bahasa kaum. Makanya alif lam ra kitab ini ada anzalnahu ilaika, alif keberadaan dia yang akan membuka makna la ilaha itu hanya melalui Rasul, alif lam ra. Itulah kitab yang dapat dibuka dengan anzalnahu, hanya dibuka diketahui jika dia itu telah dikenali ilaika kepada kamu, litukhrija, maka seseorang itu akan dikeluarkan, manusia itu akan keluar minad dulumat, dari jalan-jalan yang gelap ila nur, kepada jalan yang terang, biizni rabbihim, itu tapi hanya dengan satu syarat, melalui izin Robnya. Berarti tidak langsung biiznillah mengenai Tuhan, tapi biizni Rob, berarti terkait adanya utusan atau yang mewakili untuk berada ila siratal mustaqim, untuk berada di dalam sirat jalan, supaya komayakumu istiqomah, untuk selalu bertempat tinggal hatinya dalam kehidupan berdunia ini, berada di dalam Allah, dalam kehadiran dia, siratil azizil hamid, maka akan berada dalam keterpujian hanya kepadanya. Sehingga menjadi terang, menjadi jelas. Wa ma arsalna min rasul, Rasul setiap kali membuka, ditunjukkan tentang dia, supaya manusia itu mengenali tujuan hidupnya, mengenali hakikatnya. Min rasul ilah, itu tidak mungkin menyampaikan dengan tanpa metode. Ilah pasti akan menggunakan bilisan qaumihi, dengan lesan bahasa ibu yang meminta. Ini ayatnya. Liyubain lahum, supaya jelas, supaya orang mung konsep, supaya orang ngomong ning gak roh karepe. Tanazilul malaikah bi'izni rabbihim min kulli amr, tanazilul malaikah, dan diturunkannya malaikat. Artinya bahwa saat dia itu diturunkan di dalam dada, saat para malaikat untuk fasjudu ila Adam. Kenapa dikatakan bahwa para malaikat diminta sujud kepada Nabi Adam? Kan malah disebut malaikat, karena pada saat itu malaikat itu telah memiliki ilmu dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu telah memedar ilmu ini kepada para malaikat. Kemudian yang dikehendaki Allah untuk melanjutkan membawa risalah tauhid itu adalah Nabi Adam, maka para malaikat itu adalah fasudil Adam, harus juga sujud kepada Nabi Adam. Baiat atau berkah yang dilakukan itu adalah wajib bagi siapa saja yang bagi ingin pulang kembali kepada Tuhannya dalam pencarian sampai ketemu guru, kemudian meminta ilmu tauhid. Yang kedua,
saat bergantian gurunya Nabi Adam sedo, yang dilanjutkan Nabi Adam, maka yang telah memiliki ilmu harus tajadud, memperbarui, disebut juga berkah kepada Nabi Adam. Itulah akan menjadi pembeda, apakah terkubur dengan ego karena merasa mungkin karena umur, karena jabatan, karena kekayaan, padahal Nabi Adam orang baru, nggak terkenal, orang pendatang, iso nompo, ndak ada satu dari malaikat itu yang nggak mau bisa menerima. Kemudian sang malaikat ini disebut sebagai iblis. Sopo malaikat?